lovers, mari kita memuji dan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang saya bisa kembali bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah hari di mana kita dapat membaca firman Tuhan bersama-sama, merenungkan dan menyemangati kita, mendorong kita, mungkin juga men-challenge kita, yang menantang kita untuk meninjau kembali di mana iman kita berada di dalam Kristus, khususnya ketika kita menghadapi tekanan-tekanan dalam hidup ini. Seperti kehidupan kita sehari-hari, kita harus makan 2 atau 3 kali seharinya. Namun ada kalanya di saat-saat di antara jam makan kita membutuhkan cemilan, membutuhkan semangat, kekuatan baru, energi baru, ya, sehingga kita makan kecil lah, ya, di antara jam-jam makan kita, supaya kita bersemangat dalam kita beraktivitas dalam kerjaan kita. Demikian juga dengan Word from Heaven, sebuah renungan singkat yang disampaikan adalah bagaikan makanan kecil, ya, makanan penambah semangat, penambah kekuatan, energi secara rohani. Ini adalah makanan kecil yang sehat, ya, supaya kita bisa merenungkan bersama-sama dengan baik dan untuk kita taati, melakukan perintah-perintahnya sebagai bentuk daripada cinta kasih kita kepada Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus melalui pertolongan Roh-Nya yang kudus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan adalah kondisi yang dialami oleh seorang yang telah bertobat dan mengalami kelahiran baru, menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini adalah kondisi dari orang yang telah menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mengundang Yesus ke dalam hatinya untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Ini adalah kondisi dan atau status rohaninya yang tidak akan pernah berubah dari dalam Tuhan. Bagaikan sebuah paket Natal yang ditaruh oleh orang tua yang mengasihi anaknya, dan di hari Natal dibukanya dengan antusias, di mana di dalam
kotak paket ini penuh dengan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang menggembirakan untuk sang anak itu karena diberikan dengan kasih. Demikian juga paket keselamatan yang kita miliki di dalam Tuhan penuh dengan hal-hal yang menyemangati kita, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Contohnya ada beberapa hal yang kita peroleh dalam paket keselamatan kita di dalam Kristus adalah kebebasan kita dari kuasa dosa. Bebas dari kuasa dosa, bebas dari kutuk dosa, upah dosa yaitu maut. Kemudian di dalam paket yang sama ada Roh Kudus yang diberikan oleh Allah kepada kita yang percaya sebagai penolong, penghibur, pembela, dan yang mewakili kita di hadapan Allah. Membela kita sebagai orang percaya. Dia adalah advokat kita yang sejati. Jaminan bahwa Tuhan tidak akan pernah menolak kita ataupun meninggalkan kita sendiri adalah juga kita jumpai di dalam kotak paket keselamatan yang kita miliki di dalam Kristus ini. Berikutnya ada kekekalan. Kekekalan itu adalah selama-lamanya bersama Allah Bapa dan Kristus Yesus. Itu selama-lamanya. Lama sekali, nggak ada batasnya. Dan masih banyak lagi yang kita peroleh sebagai anggota dari tubuh Kristus yang kita jumpai di dalam kotak atau paket keselamatan kita di dalam Yesus Kristus ini. Hanya di dalamnya juga kita peroleh penderitaan, janji penderitaan dan penganiayaan karena nama Yesus Kristus. Tidak banyak orang yang suka dengan apa yang diperoleh di dalam paket ini, tapi ada di dalam paket keselamatan yang sama dengan segala keindahan, kebahagiaan, hal-hal yang membahagiakan lainnya. Satu hal yang juga kita peroleh dalam paket ini yaitu penderitaan dan penganiayaan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Atau dalam terjemahan lainnya dikatakan di sana, setiap hamba Kristus Yesus yang sungguh-sungguh mau hidup menyenangkan hati Allah akan dianiaya. Jadi aniaya di dalam kehidupan orang Kristen, tekanan yang dia akan rasakan, dia akan terima, dia akan alami sebagai pengikut Kristus adalah jaminan yang akan dialami oleh mereka yang percaya kepada Tuhan. Ini semua ada di dalam paket yang sama. Jika kita telah berketetapan hati menjadi pengikut atau menjadi murid Yesus yang ingin hidupnya menjadi serupa seperti Kristus, bagian daripada tubuhnya, maka kita pun akan berhadapan dengan dunia yang membenci kita dan memusuhi dia. Bila dia sendiri mengalami penolakan dan penganiayaan karena ketaatannya kepada Allah Bapaknya yang kudus, maka kita pun yang telah menjadi serupa seperti Kristus dan terus dibentuk menjadi serupa seperti Kristus dalam kekudusannya, pasti akan mengalami penolakan ataupun persekusi dari dunia yang sistemnya sangat berseberangan jauh dari sistem kekudusan kerajaan Allah. Suka atau tidak suka, apapun yang ada dalam paket keselamatan yang kita peroleh dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus harus kita terima seluruhnya. Kita hidupi seluruhnya di dalam Tuhan. Maka niscaya kita akan dibentuk dan disempurnakan semakin menjadi seperti Kristus. Juga melalui penderitaan karena Kristus. Tuhan sangat mencintai kita, menghendaki kita bertumbuh semakin serupa seperti Dia. Salah satu yang ada di dalam paketnya adalah penderitaan, penganiayaan, tekanan oleh karena iman percaya, cinta kasih kita kepada Tuhan. Bersiaplah diberkati Tuhan. Karena penganiayaan ini juga adalah bagian cara Tuhan membentuk kita. Bersyukurlah bahwa kita di dalam Tuhan, kita tidak pernah sendiri. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di dalam surga untuk kesempatan kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, mengingatkan kepada kami semua yang sudah mengambil keputusan untuk hidup kudus seperti Allah yang kudus. Itulah arti beribadah yang sesungguhnya. Kami akan mengalami aniaya. Memang kami akan mengalami penganiayaan, begitulah janji Tuhan. Karena itu Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kami untuk menghadapi situasi saat-saat di mana kami akan menghadapinya.
Atau mungkin ada saudara-saudara terkasih kami, God lovers yang mencintai Tuhan, yang sedang mengalami penganiayaan. Mungkin tekanan dari keluarga yang beriman berbeda dari mereka. Mungkin juga masyarakat di sekitar yang mayoritasnya berbeda dengan mereka. Bapak, tidak mudah mengikut Tuhan, tapi mungkin dan mendapat kekuatan pasti dari Roh Kudus dan pembentukan Tuhan yang dahsyat dalam hidup kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami Tuhan, kuatkan mereka, berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, pelihara mereka Tuhan, dan penuhilah mereka dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga mereka dalam segala hal boleh menyaksikan kekudusan Allah melalui kekudusan hidup mereka. Dan inilah penganiaya-penganiaya justru akan percaya dan mengikut Tuhan Yesus Kristus juga. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama-Mu yang kudus kami mengucap syukur dan telah berdoa. Haleluya, amin. Bagi God lovers yang merasa diberkati, bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara Anda, kerabat Anda, teman-teman Anda. Jangan malu, jangan takut. Kita tidak tahu seberapa jauh Tuhan akan memberkati. Bagikan. Terima kasih, Tuhan memberkati.